Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, syukur, ikhlas, tawakal. Delapan rahasia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Setiap manusia ingin memiliki kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Hidup bahagia bisa menjadi salah satu tujuan terbesar hingga mereka harus berlomba-lomba demi tercapainya kebahagiaan tersebut, baik melalui harta, pencapaian karir maupun keluarga. Perlu diingat, segala sesuatu pasti memiliki tanda. Demikian pula bagi orang-orang yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-9 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Untuk itu, ada 8 rahasia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Jangan pernah menyepelekan sholat, karena amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Kedua, tidak membenci. Jangan pernah membenci seseorang walaupun dia berbuat kesalahan padamu. Cobalah untuk mendoakan dia untuk berubah, karena terdapat kelegaan dan ketenangan saat kita bisa memaafkan orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 3. Tunaikan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran Islam mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima tapi juga memberi. Namun, lebih baik untuk memberi daripada meminta. Disinilah anjuran berzakat menjadi relevan dalam agama. Ketika tidak mampu untuk berzakat, ada cara lain yang bisa dilakukan, yaitu bersedekah, berinfak, atau yang lainnya. 4. Tidak berkeluh kesah. Untuk mencapai proses kedewasaan, kita pasti akan mengalami masa-masa untuk berkeluh kesah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. 5. Menjaga kemaluannya. Patut diakui, perbuatan zina sepertinya sudah dianggap hal biasa dan lumrah.
Banyak umat Islam yang melupakan kewajibannya untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka. Maka dari itu, barang siapa yang mampu menjaga pandangan, pikiran, ucapan, dan tindakan, berarti mereka telah menjaga agamanya. Allah berfirman, Surat Al-Ma'arif ayat 23-31 yang artinya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka merugikan. 7. Selalu memberi. Dalam hidup, akan selalu ada orang lain yang akan peduli kepada kita. Selalu memberi akan jauh lebih baik daripada meminta, karena memberi adalah salah satu bagian dari hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini menjelaskan bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta. Yang kedelapan, hindari permusuhan. Kita memang tidak bisa mencegah orang yang menganggap kita musuh, tapi kita bisa mengubah itu dengan selalu berbuat baik kepadanya. Perlahan-lahan, mereka akan melihat kebaikan kita dan mengubah musuh menjadi teman. Allah berfirman dalam Quran Surat Fussilat ayat 34 yang artinya, tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan di antaramu dan dia seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Baik, sekian dulu tips dari catatan inspirasi dan motivasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Jika kalian suka dengan video kami, dengan pembahasan kami, silakan di like, komen, di share, kemudian di subscribe sebagai dukungan kepada channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.